Nah, kemudian hadis yang selanjutnya sama dari Siti Aisyah menjelaskan kepada kita bahwa ada seorang wanita dari kalangan Ansor. Nah, kalau kita bilang kalangan Ansor ini berarti orang-orang Islam yang ada di kota Madinah yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, itu namanya Ansor. Kenapa mereka dinamakan Ansor? Karena mereka adalah para penolong Nabi Muhammad SAW. Saat hijrah dari Makkah ke Madinah, siapa yang menolong Nabi Muhammad? Orang Ansor itu, Ansor. Maka mereka disebut sebagai Ansor. Dan nama mereka itu diabadikan di dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Ada dalam Al-Quran Muhajirin, Ansor. Orang Solo asli di sini siapa ya, Pak? Oke, berarti kita muhajirin semua, Pak nih. Muhajirin semuanya. Alhamdulillah ya. Orang Solo asli itu Ansor. Orang Solo asli. Ya, cuma bedanya kalau orang Ansor dulu ketika orang-orang muhajirin hijrah itu mereka sangat-sangat menyambut orang-orang muhajirin yang datang dalam keadaan miskin, tidak bawa apa-apa, harta bendahnya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan. Maka sebagian dari mereka itu berbagi harta, berbagi rumah, bahkan berbagi istri. Berbagi istri itu maksudnya jangan bayangkan satu istri dibagi dua, Pak. Bukan. Nauzubillahi min dzalik. Dulu kan itu tradisi poligami biasa nggih, Pak, dulu. Kalau sekarang luar biasa. Luar dari kebiasaan. Kalau ada orang bisa poligami nih, orangnya itu jarang ya kalau sekarang. Kalau dulu kan biasa. Jadi ada orang dulu kalangan Ansor itu saat kedatangan orang-orang muhajirin ya, fa'akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan Ansor. Dari Mekah mereka datang dalam keadaan miskin, orang Ansor menyambut mereka dan menjadikan mereka saudara. Usyatiruka fi mali. Ayo, hartaku ini aku bagi setengah-setengah. Ini aku punya istri-istri. Kamu pilih salah satunya yang kamu inginkan, aku talak, kemudian kamu nikahi. Masya Allah. Zaman sekarang jangan dicari, Pak. Jangankan istri, pinjam 100 saja susah sekarang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ada seorang wanita dari kalangan Ansor. Dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaifa aktasilu minal haid?" Bagaimana caranya aku itu mandi haid, ya, mandi suci dari haid. Bagaimana caranya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai biha thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bahwa ya mandi itu sama dengan mandi-mandi biasa, cuma ada tambahannya. Ambil kain mumassakah yang sudah ditaruh minyak misik. Apa misik nih? Parfum, minyak wangi. Sudah ditaruh minyak wangi, kain itu sudah ditaruh minyak wangi, kemudian apa? Digosok di bagian yang ada haidnya, maksudnya daerah kemaluan. Jadi dibersihkan, kemudian diberikan bau yang wangi, digosok. Fatawaddai biha thalathan. Kemudian apa di sini dikatakan bahwa ya gunakan itu untuk membersihkan darah haid sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya kalau mandi wajib untuk wanita itu, untuk wanita yang haid itu sama. Cuma mohon maaf daerah kemaluannya itu dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau boleh dipakai pewangi. Kalau zaman sekarang lebih canggih lagi gitu, Pak. Ada sabun khusus. Nah, itu diarahkan seperti itu. Karena itu ada pengaruhnya, Kalau tidak telaten dalam menjaga itu bisa juga membuat misalnya mohon maaf bau ya daerah-daerah seperti itu, atau juga bisa mengundang penyakit kalau tidak terlalu bersih dalam membersihkannya.
Makanya apa? Diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, coba perhatikan di sini. Perempuan ini bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Berarti apa? Interaksi perempuan dan laki-laki di zaman Nabi itu ada. Jadi tidak bisa kita bayangkan bahwa Rasulullah SAW itu menyuruh perempuan itu tidak boleh ketemu laki-laki dan lain sebagainya. Ini boleh. Kalau urusan-urusan penting misalnya bertanya itu tidak masalah. Kata ini kan orang langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi interaksi zaman dahulu antara laki-laki dan perempuan itu ada. Hanya saja memang ada batas-batasannya dan untuk urusan-urusan yang penting saja. Nah, di sini ada pelajarannya. Setelah Rasulullah SAW mengarahkan perempuan ini untuk mandi wajib dengan cara itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Tsumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam astahya fa'arada biwajhihi. Setelah menjawab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung malu, langsung merah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu ketika menjawab hal itu. Kemudian beliau itu memalingkan wajahnya. Jadi setelah menjawab itu beliau apa? Memalingkan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sifat malu yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan dalam beberapa kitab maulid itu beliau lebih pemalu daripada perawan yang hanya tinggal di dalam kamarnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf ya, ini sebagai autokritik untuk kita semuanya. Mohon maaf, sebagian zaman sekarang penceramah-penceramah itu menggunakan hal-hal yang baunya saru dan yang baunya itu tidak, istilahnya apa ya, terlalu masalah-masalah intim itu dibawa ceramah. Dibawa apa? Jadi bahan dan materi ceramah. Kalau sudah nyinggung masalah itu jadi kayak gojekan gitu Pak. Masalah-masalah yang seharusnya tidak bagus disampaikan pada saat mau izo hasanah, pada saat ceramah itu jadi bahan ceramah sekarang. Padahal kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika membahas masalah seperti bagaimana tata cara mandi haid, ini beliau malu sebenarnya mau menjelaskan itu langsung kepada perempuan dalam masalah-masalah ini. Karena apa? Ya, karena hal tersebut memang tidak layak untuk disampaikan secara umum. Kata nggih? Ini sebenarnya ya jadi pelajaran, termasuk juga untuk saya. Kadang-kadang kita itu masalah-masalah, mohon maaf, masalah-masalah seks, masalah-masalah hubungan antara laki-laki perempuan itu jadi bahan candaan. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sangat malu, kayak gimana gitu, tidak pantas untuk dibahas. Nah, ini sampai apa beliau itu apa? Memalingkan wajahnya setelah menjawab pertanyaan wanita tadi. Kemudian apa yang terjadi? Siti Aisyah berkata, maka setelah aku melihat responnya Rasulullah SAW seperti itu, setelah menjawab beliau memalingkan wajah, langsung aku tarik perempuan ini yang bertanya kepada Rasulullah. Aku tarik dia, kemudian aku jelaskan kepadanya apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu tidak detail, tidak bahas kamu harus cuci bagian ini, nanti harus begini, pakai ini, enggak. Cuma pakai garis besarnya seperti ini. Apa namanya? Ambil kain yang sudah ditaruh parfum, sudah ditaruh minyak wangi, kemudian pakailah itu untuk mandi. Tidak dijelaskan itu digosok di bagian mana, itu tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelaskan itu apa? Siti Aisyah. Karena apa? Karena beliau tahu bagaimana sifat pemalunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, hadis dari Sayyiduna Anas bin Malik.